Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi yang menjawab salam dengan semangat. Semoga mendapat syafaat dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Sholawat berbingkai salam, marilah kita haturkan kepada sang figur umat, pemberi rahmat, pembawa syafaat di hari kiamat, yang tak lain dan yang tak bukan, King of the King, Best of the Best, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan judul Patuh kepada Orang Tua sebagai kunci kesuksesan. Teman-teman sekalian, setiap manusia tentu mendambakan kesuksesan. Sukses dalam belajar, sukses dalam karir, dan sukses dalam dunia maupun di akhirat. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa di balik semua itu ada satu kunci yang sangat berharga, yakni keridhaan dan doa dari orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah bergantung pada ridha orang tua dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung pada bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Jika orang tua ridha, Allah pun ridha. Jika orang tua murka, Allah pun menyertainya. Hadirin sekalian, ibu dan ayah adalah dua sosok yang tak akan pernah tergantikan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Ibu yang dengan kasih sayangnya mengandung selama 9 bulan, menahan rasa sakit saat melahirkan, lalu membesarkan dan merawat kita tanpa pamrih. Sementara ayah berjuang keras, bekerja di bawah terik sinar matahari demi satu tujuan, agar anak-anaknya dapat hidup bahagia dan masa depan yang cerah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuatlah baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban selanjutnya adalah bersyukur kepada orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak kisah nyata dalam kehidupan kita yang menunjukkan bahwa kesuksesan berawal dari ridho orang tua. Dikisahkan ada seorang pemuda miskin yang setiap hari bekerja untuk menghidupi ibunya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, ia tak pernah lupa meminta doa restu sebelum berangkat bekerja. Dengan senang hati, ibunya selalu mendoakan, "Ya Allah, berkahilah langkah anakku, mudahkanlah rizkinya, dan jadikanlah ia anak yang berguna." Beberapa tahun kemudian, ia sukses menjadi seorang pengusaha yang dermawan. Ketika ia ditanya, rahasia kesuksesannya apa? Ia menjawab dengan lantang, "Ini semua terjadi bukan karena kepintaran saya, tetapi dari doa ibu yang selalu ia panjatkan tanpa henti." Kisah ini menunjukkan bahwa doa dari orang tua adalah doa yang mustajab. Doa dari hati ibu dan ayah adalah kekuatan spiritual yang mampu membuka pintu rizki dan keberhasilan anak-anaknya. Sebaliknya, jika seorang anak menyakiti hati orang tuanya, maka hidupnya akan jauh dari keberkahan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa dari anak soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan demikian, jika seorang ingin meraih kesuksesan, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tua. Ciumlah tangan kedua orang tua kita sebelum berangkat ke sekolah. Dan jangan lupa mendengarkan nasihat kedua orang kita dengan hati yang terbuka. Karena doa dari orang tua kita adalah doa yang mustajab. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan solihah yang selalu membahagiakan kedua orang tua kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.